Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aji Prasetyo, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pemalang dari SMP Negeri 1 Ampel Gading. Di sini saya akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya Dian Aji Prasetyo sebagai supervisor dan Ibu Yasi sebagai coach serta Ibu Arbeti sebagai coaching. Berikut video praktek dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Pak Dian. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Aji Prasetyo. Di sini saya sebagai supervisor. Ya, sebelum kita melakukan coaching kali ini, kita untuk mengawalinya itu saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan coaching seperti itu. Jadi yang pertama kita akan berdiskusi tentang rubrik rubrik penilaian, yaitu apakah nanti ketika coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur kita, apakah belum? Nah, di sini saya akan menilai. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, seperti itu atau belum? Dan selanjutnya bagaimana coach merespon pertanyaan dari Ibu selaku coach. Nah, di sini yang perlu Bu Yesi ingat, Ibu, bahwa prinsip coaching itu adalah satu, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Jadi apa potensi yang Ibu miliki, di sini itu harus diingat kaitannya dengan proses kreatifnya, kemitraannya kepada coachingnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya mulai menanyakan apa saja potensi yang akan dikembangkan oleh Ibu. Jadi di sini ada beberapa ya Pak yang potensi akan saya kembangkan ya Pak pada coaching nanti dengan coaching. Yang pertama itu nanti ada kehadiran penuh tentunya. Yang kedua nanti mendengarkan aktif. Yang ketiga juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira 3 kompetensi itu yang nanti akan saya kembangkan kepada coach saya. Oke, berarti tingkat kehadiran penuh itu hadirannya ya Bu. Terus mendengarkan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya seperti itu. Oke, terus secara spesifik ini Bu, hal apa yang akan dikembangkan dari tujuan coaching kali ini Bu? Iya Pak, saya ini dari hasil coaching ini nanti saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot tentunya ya Pak kepada coach saya, sehingga nanti coach saya itu lebih menggali potensi dari dirinya, kemudian bisa menemukan ide-ide barunya untuk memecahkan masalahnya yang dihadapi seperti itu. Jadi nanti fokusnya saya ke situ, lebih pada pertanyaan berbobot supaya coach tersebut dapat menggali potensi yang dimilikinya Pak. Jadi mereka nanti coach itu bisa dengan leluasa bisa menyampaikan masalah yang dihadapinya kepada saya seperti itu. Berarti untuk menimbulkan ide-ide baru ya Bu? Menimbulkan ide-ide baru agar si coaching itu bisa menemukan solusi yang tepat untuk memberikan arahan seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya Bu, ini indikator ya Bu, indikator pencapaiannya apa ya Bu? Untuk indikatornya ini pencapaiannya apa? Kalau indikator saya sih yaitu nanti coach beserta coachnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dari permasalahan si coaching itu sendiri ya? Oke, siap. Mencarikan solusi dari akar permasalahan yang dibahas seperti itu. Baik, kalau begitu kita langsung saja nanti kita melakukan praktek coaching sama coaching menjadi coach untuk
agar lebih berjalan dengan baik seperti itu. Oke Bu, saya persilakan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching. Ya Pak, terima kasih Pak Dian. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Betty. Sedang apa nih Bu? Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam. Ini sedang duduk Bu. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Yesi. Namun ini ada perihal ini ya Bu, pekerjaan yang membuat saya jadi kurang semangat Bu Yesi. Oh iya, kemarin Ibu sempat ya Bu? Katanya pengen curhat ya. Terus gimana kalau sekarang saja Bu Betty? Kebetulan saya lagi free nih Bu. Oke, ya Bu. Setuju, saya setuju. Oke. Kebetulan saya juga masih free nih, tidak ada kegiatan atau acara di schedule saya. Oke, jadi apa yang perlu Ibu bantu dan apa yang Ibu Betty capai dari kegiatan coaching kali ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah yang saya alami selama ini Bu. Seperti itu Bu. Nah, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, Ibu Betty itu posisinya berada di mana dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau menurut saya menilai saya di skala antara 8 sampai 9 sih. Oh, bagus sekali tuh Bu. Nah, terus gimana? Ibu Betty pengen curhat apa lagi? Gini Bu, saya sekarang kan ini ya merasa tidak nyaman Bu jika berada di kantor karena setiap ada tugas berkaitan dengan IT, Ya. pelatihan maupun tugas yang lain, kepala sekolah dan sebagian guru senior itu pasti menunjuk saya Bu. Itu karena mereka itu beralasan saya yang masih muda, yang energi, yang mengikuti CGP kayak gitu Bu, dan sudah mengikuti PPG, jadi semua jadikan alasan saya yang pokoknya harus maju kayak gitu Bu. Seperti itu berarti karena melihat masih usia mudanya Bu Iya, Betty ya. Jadi iya. mungkin dari guru lain rekan kerja memutus Bu Betty untuk membantu pekerjaannya. Terus apa yang membuat Ibu tidak nyaman di kantor? Permintaan pendataan dan sebagainya di sini Bu. Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka Bu, pengen ngobrol bareng, bercanda, curhat, berdiskusi, atau mengerjakan tugas-tugas bareng. Akan tetapi ya gimana ya Bu, dengan adanya kejadian seperti itu saya jadi merasa tidak enak hati. Bahkan saya takutnya menimbulkan kecemburuan sosial Bu. Jadi saya memutuskan, mending saya diberhentikan saja dan mengerjakan tugas saya sendiri kayak gitu Bu. Seperti itu ya Bu Betty ya. Terus selama ini apa yang sudah Ibu lakukan Bu? Jadi setiap ada tugas yang berhubungan dengan komputer, akhirnya saya suka mengajak mereka untuk bekerja sama. Saya selalu membantu mereka. Kalau mereka tidak bisa mengerjakannya, dan saya juga berusaha untuk memberikan kesempatan pada yang lain untuk mengikuti pelatihan kayak gitu Bu. Nah itu sudah bagus tuh Bu Betty. Terus jadi Ibu bisa menuntun mereka ya Bu? Iya Bu. Oke, sekarang Ibu Betty sudah tahu masalahnya. Apa ada yang lain lagi yang mau dibicarakan Ibu Betty? Sebetulnya nggak ada Bu. Sebenarnya rekan-rekan guru di sini itu baik Bu, sopan, rasa kekeluargaannya juga kuat. Atau mereka pikir saya mampu ya Bu. Cuma sayangnya aja tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah itu dia Bu Betty. Mungkin mereka menganggap Bu Betty itu mampu ya Bu, dalam arti itu bisa melakukan apapun, entah itu dari IT-nya ya kan Bu, serba bisa, dari pekerjaan dari dapurnya juga bisa ya. Jadi mungkin sudah dikatakan kalau Ibu Betty itu adalah orang yang serba bisa, pintar, katakan seperti itu ya Bu. Terus untuk kedepannya kira-kira apa yang dilakukan oleh Ibu Betty? Saya bingung harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Coba Bu, kalau dari beberapa hal yang sudah Ibu Betty jelaskan,
Kira-kira hal yang mana yang menjadi prioritas pertamanya Bu Betty itu apa? Jadi pertama mungkin saya ya akan meminta maaf lah ya Bu pada mereka atas sikap saya. Yang kedua, saya memahami mereka lah ya karena ketidakmampuannya. Yang ketiga, saya bangga dipercaya mereka dan mau ikut membantu mereka dan tidak menyendiri lagi seperti ini. Kemudian saya juga ingin memberitahu kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa setiap guru itu memiliki kesempatan berkembang yang sama, sehingga Bapak Kepala Sekolah itu memberikan kesempatan kepada guru lain untuk ikut aktif dalam mengikuti semua kegiatan atau pelatihan kayak gitu Bu. Wah, keren sekali Bu Betty ya. Saya bangga sekali Bu sama Ibu. Nah, coba kira-kira ada hal lain yang akan Ibu lakukan tidak Bu Betty? Saya ingin membantu mengajari mereka Bu. Wah, itu lebih bagus itu Bu. Nah, coba sekarang Ibu bisa jelaskan lagi ke saya ya, lebih jauh lagi itu yang seperti apa? Saya ingin mengajak mereka belajar komputer Bu. Ya. Saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu. Bila perlu nih Bu, saya akan buat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu Bu. Wah, keren sekali ya Bu Betty ya. Berarti apa yang dimaksud Bu Betty itu mau buka les privat komputer Bu? Betul Bu. Oh, gimana? Iya Bu. Nah, dari obrolan kali ini, apakah Bu Betty bisa menceritakan kembali apa yang akan dilakukan Bu Betty buat langkah selanjutnya itu seperti apa? Oke. Jadi yang pertama nanti saya akan bergabung dengan rekan-rekan guru, Ya. bapak ibu guru yang lain nih di kantor, dan membantu mereka jika ada tugas yang berhubungan dengan komputer. Namun kali ini saya akan membantu mereka sambil mengajari mereka supaya mereka tidak ketergantungan sama saya Bu. Jika waktu untuk mengajari mereka saat membuat tugas itu kurang, saya akan mengadakan les privat. Jadi les privat komputer pada jam tertentu dan akan menjadwalkannya kalau perlu, seperti itu Bu. Mantap sekali ya Bu Betty ya. Terus Ibu Betty itu suka dengan apa ya Bu capai dalam diskusi kali ini? Terus komitmen Ibu Betty itu apa yang akan dijalankan dengan rencana ini? Selepas dari sini saya akan menemui rekan guru yang lain di kantor dan saya akan mengungkapkan kegiatan yang akan saya rencanakan itu tadi. Seperti itu ya Bu. Terus siapa yang akan membantu Bu Betty untuk menjalankan komitmen tersebut? Saya akan meminta Pak Krisna Ya. untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya Bu. Ini baru hebat Bu Betty. Dan saya yakin Bu Betty pasti bisa melakukan. Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas bimbingan dan masukannya. Ya Ibu Betty, selaku saya coach ya Bu ya, jadi saya berhak mendengarkan apa keluh kesah dari Ibu Betty. Nah, sama-sama Ibu Betty ya. Kemudian cukup sekian. Apakah ada pertanyaan lagi atau cerita lagi yang membuat beban pikiran Bu Betty itu? Rasanya sudah cukup ya Bu untuk kali ini. Ya. Mungkin ke depan atau nanti kalau ada permasalahan lagi saya akan menyampaikan pada Bu Yesi gitu ya. Dan Ibu Betty saya cukupkan untuk hari ini ya Bu. Sekian ya Bu. Terima kasih Bu Arbeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yesi. Terima kasih Bu Yesi ya yang sudah melakukan coaching ya, pada sesi ini. Tentunya saya sebagai supervisor ya akan melakukan refleksi terhadap kegiatan tadi coachingnya Bu Yesi. Itu baik Bu Yesi, setelah tadi melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan Bu Ibu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan ya, tentang indikator ketercapaiannya? Iya, terima kasih Pak Dian. Kebetulan tadi saya sudah melakukan coaching ya Pak terhadap coach saya.
Dan kebetulan indikator ketercapaiannya itu tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, Pak. Iya. Kemudian dengan menyampaikan tujuannya apa, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, serta tanggung jawab, Pak. Kemudian selain itu saya juga menggali potensi dari coaching tersebut dan langkah yang akan dilakukannya, Pak. Seperti itu. Oke, bagus Bu. Oke, untuk ini ya Bu, menurut Ibu kompetensi apalagi Bu yang ingin dikembangkan? Terus berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi ya, itu berapa persentase keberhasilan coaching tadi Bu? Menurut Iya, Ibu? Pak. Kalau menurut saya ya Pak, tadi yang perlu dikembangkan dalam proses kegiatan coaching yaitu yang tadi saya sudah memberikan indikatornya Iya. berupa menanyakan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya. Kemudian presentasi tadi yang sudah saya lakukan Iya. kepada coach saya itu mencapai keberhasilan kira-kira mencapai 90% lah, Pak. Dikatakan seperti itu. Nah, 100 berarti ya Bu? Belum. Belum, iya. Iya. Ya nanti mungkin bisa ditingkatkan lagi ya Bu dengan apa namanya praktek coaching kali ini seperti itu. Iya, Pak. Terus ini Bu ada lagi ya, dari pengamatan saya tadi proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta Bu ya. Yaitu Ibu sudah menanyakan tentang tujuan percakapan atau pertemuan tadi, kaitannya dengan tujuan apa yang akan dicapai kan seperti itu. Terus yang kedua identifikasi masalah. Nah di sini identifikasi masalah Ibu sudah menyampaikan ya seperti itu. Terus rencana aksi. Rencana aksi juga sama yang apa dikatakan oleh Ibu Yasi itu kepada Bu Margaret itu sudah menunjuk ke rencana aksi. Terus tanggung jawab. Tadi tanggung jawab atau komitmen itu sudah diungkapkan. Nah seperti itu. Nah di sini jadi dalam kaitannya dengan alur tirta ini itu sudah mencakup semua. Ya kaitannya dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Ini kiranya mungkin cukup sekian refleksi dari saya ya. Mungkin pada kegiatan coaching kali ini semoga dari apa hasil coaching tadi bisa memberikan manfaat dan hasil yang dimaksud oleh Bu Yeksi seperti itu. Amin. Terima kasih ya Pak Dian ya. Ya, terima kasih. Oke, gitu saja. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu mungkin? Sepertinya sudah cukup Pak. Cukup ya. Barangkali nanti ada pertanyaan lagi, saya bersedia bertanya kepada Pak. Oke, nanti insya Allah Pak jangan sungkan kepada saya Bu kalau misalkan ibu hubungan saya paling saja nggak apa-apa. Siap Pak Dian. Oke, gitu aja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik coaching untuk supervisi akademik. Semoga bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.